Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Emus Kusumaningrum. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar diagnosa keperawatan pada A, B, C, D, dan E. Untuk diagnosa keperawatan pada A, B, C, D, dan E, untuk RW-nya di sini yang pertama ada diagnosa jalan nafas tidak efektif, yang keduanya ada resiko aspirasi. Untuk breathing-nya, di sini ada 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama gangguan pertukaran gas, yang kedua pola nafas tidak efektif, yang ketiganya gangguan ventilasi spontan. Untuk circulation-nya, yang pertama di sini ada hipovolemia, dan juga atau hipervolemia, yang keduanya ada gangguan sirkulasi spontan, yang ketiganya ada penurunan curah jantung, yang keempatnya ada perfusi verivertib tidak efektif, yang keempatnya ada resiko shock, yang kelimanya ada resiko perdarahan. Kemudian untuk disability-nya, di sini ada pertama penurunan kapasitas adiktif intrakarnial, yang keduanya ada resiko perfusi cerebral tidak efektif. Kemudian untuk exposure-nya di sini ada nyeri akut, yang keduanya ada gangguan integritas kulit, dan yang ketiganya ada resiko cedera atau resiko jatuh. Selanjutnya, untuk RW sendiri, yang pertama untuk diagnosa jalan nafas tidak efektif. Definisinya adalah kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Untuk data mayor subjektifnya tidak ada, untuk objektifnya di sini ada batuk tidak efektif, kemudian tidak mampu batuk, sputum pasien berlebihan, kemudian pasien mengalami hazing atau ranci kering, kemudian ada mekonium di jalan nafas atau pada neonatus. Kemudian untuk resiko aspirasi sendiri, untuk definisinya adalah beresiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi osofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronchanial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Untuk tanda dan gejalanya ini tidak ada. Kemudian untuk breathing sendiri untuk diagnosa keperawatannya yang pertama ada gangguan pertukaran gas. Untuk definisinya sendiri adalah kelebihan atau kekurangan oksigenasi dari eliminasi karbon dioksida atau membran alveolus kapiler. Untuk gejala dan tanda mayornya sendiri, untuk subjektifnya ini ada dyspnea, kemudian untuk objektifnya di sini ada yang pertama tekanan CO2 meningkat atau menurun, kemudian tekanan oksigen menurun, kemudian adanya bunyi nafas tambahan, kemudian takikardia, dan yang terakhir ada pH arteri meningkat atau menurun. Yang keduanya untuk diagnosa keperawatan pada breathing ada pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif yang memiliki definisi ini inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Untuk gejala dan tanda mayornya sendiri, untuk subjektifnya ada dyspnea, untuk objektifnya ada penggunaan otot bantu jalan nafas, kemudian fase ekspirasi memanjang, dan pola nafas abnormal. Kemudian gangguan ventilasi spontan. Definisinya ini penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernafas secara adekuat. Untuk gejala dan tanda mayornya sendiri, yang pertama untuk subjektifnya ada dyspnea, kemudian untuk objektifnya di sini ada penggunaan obat bantu nafas meningkat, volume tidak menurun, kemudian tekanan karbon dioksida meningkat dan tekanan karbon dioksida menurun dan saturasi oksigen menurun. Untuk circulation, di sini diagnosa keperawatannya yang pertama ada hipovolemia atau hipervolemia. Definisi hipovolemia sendiri adalah penurunan volume cairan intrakarnial, interstisial, atau intraseluler. Untuk gejala dan tanda mayornya sendiri, untuk subjektifnya sendiri tidak ada. Untuk objektifnya sendiri di sini ada frekuensi nadi meningkat,
nadi terasa lemah, tekanan darah menurun, tekanan darah menyempit, tuberkulin menurun, membran mukosa kering, volume urin menurun, dan hematokrit meningkat. Kemudian di sini ada definisi hipervolemia. Di sini definisinya sendiri adalah peningkatan volume cairan intrakarnial, intravaskuler, interstisial, atau intraseluler. Gejala dan tanda mayornya sendiri untuk subjektifnya di sini ada ortopena, kemudian ada dispea, kemudian ada paroksimal, nokturnal, dyspnea. Untuk objektifnya sendiri di sini ada edema, anasarka atau edema perifer, berat badan meningkat dalam waktu singkat, dan adanya GVV atau CVV-nya ini meningkat. Untuk gangguan, kemudian untuk diagnosa perawatan pada circulation yang kedua, di sini ada gangguan sirkulasi spontan. Yang pertamanya, definisinya sendiri adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Gejala dan tanda mayornya sendiri untuk subjektifnya tidak ada, untuk objektifnya frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. Tekanan darah sistolik lebih dari 60 mmHg atau kurang dari 60 mmHg atau lebih dari 200 mmHg. Untuk frekuensi nafasnya ini kurang dari 60 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Untuk kesadaran pasien sendiri menurun atau tidak sadar. Nah, untuk diagnosa pada circulation sendiri yang ketiganya ini ada penurunan curah jantung. Definisinya sendiri adalah ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Gejala dan tanda mayornya sendiri untuk subjektifnya sendiri, yang pertama perubahan irama jantung, kemudian perubahan preload, ada afterload, dan perubahan intraktilitas. Untuk objektifnya sendiri, untuk perubahan irama jantung, contohnya ada brakikardia atau takikardia, dan gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi. Kemudian ada perubahan preload. Ini contohnya ada hepatomegali dan edema. Kemudian ada perubahan afterload. Afterload ini tekanan darah meningkat atau menurun. Kemudian ada perubahan intraktilitas atau terdengar suara jantung pada S3 atau S4. Kemudian untuk diagnosa yang kedua, untuk diagnosa yang keempat, yaitu perfusi perifer tidak efektif. Definisinya sendiri adalah penurunan sirkulasi darah lever perifer yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Gejala dan tanda mayornya sendiri untuk subjektifnya sendiri tidak ada. Untuk objektifnya sendiri, pengisian kapiler kurang dari 3 detik, kemudian nadi perifer menurun atau tidak teraba, akal teraba dingin dan warna kulit pucat, dan turgor kulit menurun. Untuk diagnosa yang nomor 5 pada circulation, ini ada resiko shock. Definisinya sendiri adalah berisiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi saluran yang mengancam jiwa. Gejala dan tanda mayornya sendiri tidak ada. Untuk resiko pendarahan, definisinya sendiri adalah berisiko mengalami kehilangan darah baik internal maupun eksternal. Untuk tanda dan gejala mayornya sendiri tidak ada. Kemudian untuk disability, untuk diagnosa keperawatannya yang pertama yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakarnial. Definisinya sendiri adalah gangguan mekanisme di dinamika intrakarnial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakarnial. Gejala dan tanda mayornya sendiri untuk subjektifnya ini ada sakit kepala, kemudian untuk objektifnya ada tekanan darah meningkat dengan nadi melebar, kemudian ada bradikardia, ada pola nafas ilegural, tingkat kesadaran menurun, dan respon pupil melebar atau tidak sama sekali. Kemudian yang keduanya ada resiko perfusi cerebral tidak efektif. Definisinya sendiri adalah beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Untuk gejala, tanda, dan mayornya sendiri tidak ada. Kemudian di sini ada exposure. Untuk exposure, diagnosa keperawatan yang pertama di sini ada nyeri akut. Definisinya sendiri adalah mengalami sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan, aktual atau fungsional, dengan onset mendadak atau lambat yang
intensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Gejala dan tanda mayornya sendiri untuk subjektifnya tidak ada, untuk objektifnya sendiri ya ini tekanan darah meningkat dengan tampak pasien tampak meringis, kemudian bersikap protektif, misalnya waspada, posisi menghindari nyeri, dan pasien merasa gelisah, kemudian frekuensi nadinya meningkat, dan sulit tidur. Untuk gangguan, kemudian untuk diagnosa yang kedua, ya ini ada gangguan integritas kulit atau jaringan. Definisinya sendiri adalah kerusakan kulit dermis atau jaringan. Gejala dan tanda mayornya sendiri untuk objektifnya ini tidak ada, untuk objektifnya ini ada kerusakan jaringan atau lapisan kulit. Kemudian untuk diagnosa keperawatan yang ketiga pada exposure, yang ketiganya ini ada resiko cedera. Definisinya sendiri adalah beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi memenuhi sehat atau dalam kondisi baik. Gejala dan tanda mayornya sendiri tidak ada. Untuk resiko jatuh, untuk resiko jatuh sendiri ini adalah diagnosa keperawatan pada exposure yang keempat. Definisinya sendiri adalah beresiko mengalami kerusakan fisik atau gangguan sehat akibat terjatuh. Gejala dan tanda mayornya sendiri tidak ada. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.